Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Setelah pertandingan melawan Australia, pelatih Sintayong mengatakan bahwa memang ini adalah pertandingan yang sulit dan tentu secara kualitas Australia pun itu jauh di atas kita, dan ya kita bisa lihat secara peringkat pun Australia jauh, sangat jauh di atas kita ya. Australia itu peringkat 24 dan kita berada di peringkat 133 saat ini ya. Karena ini belum update peringkatnya. Nah, Sintayong juga bilang bahwa kita terpaksa bermain bertahan gitu. Karena memang ya itu tadi, secara kualitas mereka benar-benar menguasai jalannya pertandingan, dan tetapi mental para pemain sangat luar biasa, dan pelatih Sintayong pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain yang berjuang, dan dengan hasil ini Sintayong cukup merasa puas gitu. Apalagi dengan 2 match awal ini Indonesia berhasil membawa 2 poin, dan tentu bisa dibilang Indonesia saat ini cukup bisa bersaing di grup yang bisa dibilang grup neraka gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa sebelum bertanding 2 laga awal ini ya Indonesia diprediksi kesulitan gitu, karena memang di 2 laga awal ini kita langsung berhadapan dengan ya 2 raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan juga Australia. Tetapi pada faktanya kita bisa berhasil menahan imbang mereka dan mengambil 2 poin gitu dari lawan mereka. Itu merupakan hasil yang sangat baik, prestasi juga untuk timnas Indonesia saat ini. Nah, tentu pastinya ini akan menjadi evaluasi juga ke depannya seperti apa. Apalagi nanti di matchday ketiga dan keempat di bulan depan itu kita akan tandang ke Bahrain dan juga Cina ya. Nah, ini potensi kita untuk meraih poin penuh sangat terbuka lebar, karena secara kualitas pun kita tidak jauh berbeda ya. Memang secara peringkat kita masih di bawah kedua negara tersebut, tetapi secara kualitas di matchday pertama Cina kalah melawan Jepang 7-0, dan di matchday kedua Cina kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-1. Nah, sementara kita terakhir kali melawan Jepang itu kita kalah 1-3, dan terakhir kali kita melawan Arab Saudi itu kita bisa menahan imbang Arab Saudi, bahkan bermain di kandang Arab Saudi. Ini memang bukan menjadi patokan, karena sepak bola bukan matematika, tetapi ini adalah bisa jadi sebuah gambaran buat peluang kita untuk bisa meraih poin penuh di kandang Cina nanti. Begitupun juga dengan Bahrain, sama gitu. Bahrain terakhir kali melawan Jepang itu ketika di Piala Asia mereka kalah 1-3. Nah, tetapi di malam tadi mereka kalah lebih besar 5-0 oleh Jepang di kandang mereka sendiri. Nah, tentu ini juga sama juga menjadi gambaran, tetapi tidak untuk menjadi patokan ya. Karena ya potensi kita untuk bisa meraih poin penuh itu ya melawan 2 negara ini, melawan Cina dan Bahrain. Baik tandang maupun kandang nantinya kita bisa meraih poin penuh, andaikan kita bisa meraih maksimal 4 kali melawan kedua tim ini, berarti 12 poin kita maksimal bisa meraih poin penuh dari 2 negara ini. Tetapi ya sekali lagi ekspektasi kita dikondisikan, karena memang dari awal Sintayong juga tidak mengincar peringkat ke-1 atau kedua, tetapi secara realistis pelatih Sintayong dan juga tentunya PSSI secara target pun untuk bisa mengincar posisi ketiga dan keempat di grup ini ya. Jadi ekspektasi kita jangan terlalu lebih ketika kita di matchday pertama bisa berhasil menahan tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1, dan kita benar-benar permainan kita di babak pertama menakjubkan. Bukan berarti kita wah ini bisa nih, Indonesia harusnya bisa nih peringkat 2 minimal. Enggak seperti itu juga ya. Kita sekali lagi ekspektasi kita dikondisikan, kita selalu support
Dan tentunya mudah-mudahan di sisa 8 match lagi timnas Indonesia bisa meraih hasil yang positif seperti itu. Nah, selain dari Sintayong, tentu juga setelah pertandingan seperti biasa, jika kita bermain di kandang sendiri, tentu setelah pertandingan ada suatu momen yang sakral di mana para pemain berkeliling di lingkaran garis tengah, lalu sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para supporter. Nah, tentu setelah itu juga, setelah menyanyikan lagu Tanah Air, para pemain itu berkeliling di stadion untuk menyapa para supporter sekaligus mengucapkan terima kasih juga kepada dukungan para supporter. Dan yang menarik adalah ada satu momen di mana El Capitano, sang kapten Bang Jai atau Jai Idzes, dia berorasi di depan para supporter. Ya, tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris, tetapi jika diartikan dengan bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Jadi yang terpenting itu adalah dukungan Anda. Nah, dukungan kita berarti sebagai para supporter. Jadi kita bermain untuk Anda dan kita mencoba untuk membuat Anda bangga. Jadi para pemain ini bermain untuk kita semua, untuk para supporter, dan mencoba membuat bangga para supporter. Lalu kata-kata yang terakhir nih, yang menurut saya benar-benar menakjubkan gitu. Tidak ada yang percaya kepada kami, tetapi kami percaya. Nah, jadi di kata-kata terakhir ini memang beberapa media, bahkan media luar pun mengatakan jika Indonesia ini tergabung di grup C di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini, ya bisa jadi Indonesia hanya sebagai pelengkap saja, atau bisa jadi lumbung gol bagi tim-tim seperti Jepang, Australia, Arab. Nah, tetapi pada faktanya di 2 match awal ini kita mampu mencuri 2 poin. Bahkan secara peringkat yang saya tadi katakan jauh di atas kita gitu kualitasnya. Bahkan sebelum pertandingan melawan Australia pun salah satu media di Inggris memprediksi bahwa ya Australia tidak akan kesulitan gitu. Bahkan bisa menang telak dengan minimal margin 3 gol. Tetapi pada faktanya Australia pun sulit untuk mencetak gol di kandang kita ya. Walaupun memang mereka menguasai dan kita terus tertekan sepanjang laga ya, tetapi pada hasil akhirnya mereka juga tidak bisa mencetak gol, kesulitan. Bahkan Jackson Irvine pun ketika diwawancara ya dia merasa sangat kecewa gitu, tidak bisa meraih poin penuh di kandang Indonesia yang notabene mereka targetnya itu bisa mengalahkan Indonesia dan meraih 3 poin. Tetapi pada faktanya mereka kesulitan. Nah, ini kita patut berbangga dengan hasil ini. Ya, kembali lagi kita harus realistis. Ekspektasi kita dikondisikan karena memang ya, saya melihat di YouTube ada salah satu stasiun televisi yang mengundang salah satu narasumber yang katanya dia memang pengamat sepak bola, tetapi ternyata pengamat itu tidak tahu siapa ya, saya juga kurang begitu terkenal pengamat sepak bolanya. Nah, dia itu mengatakan bahwa ya kalau misalkan Indonesia ingin bersaing dan ingin lolos Piala Dunia, harus memaksimalkan atau harus benar-benar bisa mendapatkan poin penuh jika bermain di kandang. Nah, malam kemarin sudah terlewat katanya ketika bermain di kandang melawan Australia dan hanya mendapatkan 1 poin. Lah, ini lawannya Australia, bos, gitu. Ya memang kita juga harus realistis. Australia di atas kita. Ya memang kita juga pengennya bisa meraih poin penuh berkat performa kita di match pertama melawan Arab Saudi. Tentu pengennya kita juga bisa lebih baik lagi ketika bermain di kandang melawan Australia. Tetapi pada faktanya ya kita juga bisa menahan imbang Australia itu sangat luar biasa ya. Jadi ya pengamat itu tidak realistis gitu ya. Itu. Lalu juga setelah pertandingan ada beberapa pemain juga yang sudah langsung terbang lagi ke klub asalnya masing-masing. Ada Martin Paes, Jai Idzes, Calvin Verdong juga, karena memang mereka juga tidak punya waktu banyak karena akan segera mempersiapkan lagi bersama klub-klub masing-masing klubnya untuk melanjutkan perjuangan mereka di liga masing-masing di musim ini gitu.
Martin Paes akan segera bersiap lagi bersama klubnya FC Dallas yang akan bermain pada tanggal 19 kalau tidak salah. Lalu juga Jay Itzes tidak punya banyak waktu, harus cepat kembali lagi bersama klubnya Venezia. Nah, Jay Itzes ini akan di giornata keempat akan bertandang ke AC Milan ya, ke San Siro. Lalu juga Calvin Verdong nanti di akhir pekan ini bersama klubnya Nijmegen akan bermain bersama raksasa Eredivisie PSV. Lalu juga Marcelino dan juga Nathan akan kembali ke klubnya, akan mengarungi lanjutan di Championship. Lalu selain itu juga ada Asnawi juga yang besok akan melanjutkannya kiprahnya bersama Port FC yang akan melawan salah satu pemuncak klasmen yaitu Buriram United. Nah, selain dari pemain abroad juga para pemain Indonesia ada beberapa juga yang sudah kembali bergabung kan. Hari ini Liga 1 sudah kembali bergulir, yaitu tadi Persib Bandung melawan PSM Makassar. Dimas Derajat sudah kembali bergabung dan sudah langsung kembali bermain. Lalu juga ada Egy Maulana Fikri bersama Dewa United tadi juga langsung juga dimainkan sebagai pemain pengganti. Nah itu benar-benar para perjuangan timnas pun ini juga tidak mudah ya. Mereka sudah berjuang untuk membela negara, lalu tidak punya banyak waktu, kembali lagi harus cepat kembali bergabung dengan klubnya masing-masing. Jadi ya kita patut apresiasi perjuangan seluruh para pemain timnas Indonesia, dan semoga ketika mereka kembali ke klubnya mereka dapat meningkatkan performanya. Tentunya mereka dapat menit bermain yang cukup, dan tentu mereka nanti berkumpul lagi di bulan depan dengan keadaan yang sehat, tidak ada yang cedera, dan tentu performanya semakin meningkat dan semakin pede untuk menghadapi matchday 3 dan keempat melawan Bahrain dan Cina ya. Jadi kita doakan, kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia dan tentunya seluruh pemain agar tetap meningkatkan selalu performanya seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.